Oke, pada kesempatan malam hari yang cukup kondusif ini kita sama-sama akan membahas 30 soal mengenai literasi bahasa Indonesia ya dalam waktu kurang lebih 1,5 jam ke depan. Oke, kita metodenya sama ya karena mungkin teman-teman sudah ada yang pernah ketemu aku gitu ya, metodenya sama. Aku mungkin bisa menjelaskan langsung atau membahas satu soal langsung, atau nanti teman-teman aku lempar untuk menjawab soalnya seperti itu. Jadi nanti langsung di kolom chat saja. Oke. Oke, untuk nomor satu, karena nomor-nomor awal ya mungkin aku akan langsung membahasnya. Oke, soal nomor satu ya, ini satu teks, yang mana satu teks ini kalau teman-teman perhatikan untuk menjawab soal 1 sampai dengan 5. Oke, di nomor satu ini, lagi-lagi aku selalu disclaimer tidak henti-henti kepada teman-teman apabila menemukan teks seperti ini, langsung menuju ke soalnya apa ya, biar apa? Biar teman-teman nggak menyita waktu yang sangat banyak. Oke, soalnya apa? Apa akibat dari naiknya 2% cahaya per tahun? Nah, apa akibat dari naiknya 2% cahaya per tahun? Nah, kalau menemukan yang seperti ini, kita perlu ya kalau kita nge-refresh pertemuan kita yang lalu gitu ya, kita melakukan analisis terhadap keyword atau kata kuncinya. Di sini keywordnya ya ini doang, naiknya 2% cahaya. Only di sini gitu kan. Jadi teman-teman dicari saja ya di mana yang ada kata-kata 2% cahaya per tahun. Naik tuh. Nah, naiknya 2% cahaya per tahun itu langsung ditemukan di kalimat nomor satu. Oke. Di seluruh dunia, intensitas dan kecemerlangan cahaya meningkat 2% per tahun. Nah, itu ngomongin masalahnya berarti. Ya, ngomongin masalah berkaitan dengan naiknya 2% cahaya per tahun. Nah, akibatnya yang ditanyakan di nomor satu ini kan akibat. Ya, nomor dua ini sebenarnya akibat. Ya. Kalau teman-teman perhatikan nomor dua ini akibat, tapi belum belum menjawab nih, belum menjawab soal nomor satu. Oleh karena itu malah menjadi semakin terang. Ya. Sejumlah studi menunjukkan polusi cahaya mengganggu ekosistem alam. Dr. Kamil Sapulstra, ya, seorang ahli ekologis Belanda bersama timnya berusaha memahamkan pengaruh cahaya lampu di malam hari terhadap kelelawar. Hasilnya apa? Hasilnya apa akibat adanya eh, eh, apa penelitian tersebut? Hewan yang aktif di malam hari ini menggunakan cahaya bulan untuk bernavigasi. Mereka sensitif terhadap spektrum cahaya biru. Semakin terang cahaya biru, semakin mereka terganggu. Nah, ini sebenarnya sudah menjawab, teman-teman. Kalau kita baca paragraf satu secara keseluruhan, sudah sangat menjawab, apalagi di kalimat nomor 7. Ya. Semakin terang cahaya biru, nah cahaya biru tidak dari mana? Dari kalimat 6. Mereka sensitif terhadap spektrum cahaya biru. Ya. Mereka yang dimaksud kalimat 6 itu merujuk kepada siapa? Merujuk kepada kalimat 4. Yaitu apa? Kelelawar. Kalimat 5 juga merujuk kepada kelelawar. Contohnya, hewan yang aktif di malam hari ini berarti merujuk kepada kelelawar. Nah, akibat yang paling ujung ya, ini sebenarnya kita ngomongin nomor satu ini adalah akibat yang paling terakhir banget. Yaitu ada di kalimat atau di jawaban yang B. Teman-teman, jadi jawabannya itu adalah yang B. Kehidupan hewan nokturnal menjadi terganggu. Siapa hewan nokturnal? Kelelawar. Terganggunya tahu dari mana? Dari kalimat nomor 7. Jadi untuk menjawab soal-soal yang mungkin plek ketiplek atau copy paste saja gitu dari teks ke jawaban, itu tinggal kita memahami dan menganalisis hal tersebut. Contoh hewan nokturnal itu siapa gitu kan? Hewan nokturnal adalah kelawar.
Terganggunya aspek mana? Karena ada semakin terang cahaya biru, semakin mereka terganggu. Jadi ini perlu dianalisis teman-teman melalui analisis yang bersifat tersirat. Karena perlu ada kesimpulan yang perlu dipikirkan terlebih dahulu. Oke, kita masuk soal nomor 2. Monggo teman-teman untuk dijawab soal nomor 2. Silakan. Oke, monggo yang lain dipersilakan. Oke, ini menarik nih. Ini semakin banyak variasi jawaban tuh semakin seru gitu. Karena kenapa? Karena ya balik lagi ke sistem UTBK itu kan IRT ya. IRT mau nggak mau eh, semakin banyak yang berbeda itu poinnya akan berbeda juga. Ada yang jawab C, ada yang jawab E. Oke, langsung saja kita bahas untuk soal nomor 2 ini. Jika ditambahkan satu paragraf baru di antara paragraf 1 dan 2, paragraf tersebut kemungkinan akan membahas apa? Nah, ini sebenarnya masuk ke dalam materi yang sifatnya, ini namanya ya. Ini kalau dalam bahasa Indonesia itu ada dikenal materi kemungkinan ya, paragraf selanjutnya ya. Kemungkinan paragraf selanjutnya. Yang nomor 2 itu tentang itu. Misalkan di dalam ini masih tentang teori kemungkinan paragraf selanjutnya ya. Misalkan aku punya 3 paragraf, ya kan? 1, 2, 3, ya kan? Nah, ditanyainlah paragraf keempat ngomongin tentang apa. Nah, ditanyain paragraf keempat ngomongin apa. Nah, ini hampir sama seperti ini. Jadi kita disuruh memprediksi kira-kira paragraf yang muncul itu tentang apa? Makanya cara pertama untuk kita menjawab soal-soal seperti ini adalah yang pertama dia harus tahu dulu ide pokok paragraf 1 dan ide pokok paragraf 2. Nah, berarti dia ada di tengah-tengah dong. Jika ditambahkan satu paragraf baru di antara paragraf 1 dan 2, berarti dia ada di paragraf ini dianggap paragraf 1. Ini dianggap paragraf 2, dianggap paragraf ketiga yang di sini ya. Yang di sini dianggap paragraf ketiga dan paragraf 2-nya adalah kemungkinan dari yang ini paragraf kedua. Nah, makanya perlu kita tahu dulu apa isi atau ide pokok paragraf 1, apa ide pokok paragraf 3. Nah, ide pokok paragraf 2 atau jawaban nomor 2 itu harus nyambung dengan ide pokok paragraf 1 dan harus nyambung juga dengan ide pokok paragraf ketiga. Gitu. Nah, kalau ada kata-kata seperti ini, memang yang pertama dilakukan, yang paling teman-teman harus tahu adalah cermati kalimat terakhir dari paragraf sebelumnya, ya. Yaitu paragraf mana? Paragraf nomor 1. Coba lihat dulu, ya, kalimat terakhir dari paragraf 1. Semakin terang cahaya biru,
semakin mereka terganggu. Only di situ sebenarnya ngomonginnya. Berarti kita di paragraf 2 akan ngomongin tentang yang A. Yang ada kata kelelawar. Kalau tidak ada kata makhluk nokturnal atau kelelawar, maka akan salah. Gitu. Karena sebenarnya, ya, kalau teman-teman pahami, ya, kalimat kalimat 4, kalimat 5, kalimat 6, kalimat 7 itu ngomongin tentang kelelawar. Nggak elok rasanya kalau kalimat paragraf kedua tidak ngomongin tentang kelelawar. Apalagi di kalimat ke-8 masih ngomongin kelelawar. Berarti paragraf 3 pun masih ngomongin tentang kelelawar. Gitu. Nah, memang jawabannya berkisar antara E sama A. Karena kenapa? Kita analisis dulu dari yang pertama. Ada kata-kata kelelawar atau makhluk nokturnal. Kelelawar sebagai salah satu makhluk yang terganggu. Efek penerangan terhadap kelelawar sebagai makhluk nokturnal. Nah, sebenarnya jawaban yang paling tepat adalah yang A, teman-teman. Kelelawar sebagai makhluk, salah satu makhluk yang terganggu. Berarti ini kan ngomongin tentang misalkan yang kalimat 4, kalimat 5, kalimat 6, kalimat 7 itu ngomongin hal yang sifatnya masih umum terkait dengan kelelawar yang terganggu. Spesifiknya dicantumkan di paragraf kedua. Yang mana paragraf kedua adalah jawaban dari soal nomor 2. Di mana jawabannya? Di A, kelelawar sebagai salah satu makhluk yang terganggu. Jadi didetailkan lagi terkait dengan kalimat 4, 5, 6, dan 7. Bagaimana dengan yang E? Efek penerangan terhadap kelelawar sebagai makhluk nokturnal. Oke. Nah, di sini yang membedakan E sama A itu adalah langsung ngomongin efek penerangan. Gitu. Sebenarnya yang benar itu efek penerangan atau efek pencahayaan. Itu dulu yang harus kita clearkan ya. Efek penerangan atau efek pencahayaan. Karena hati-hati kita perlu membedakan cahaya dan terang. Cahaya itu adalah produknya. Sedangkan akibatnya adalah terang. Cahaya matahari. Bukan terang matahari, beda. Apabila cahaya matahari itu bersinar, maka dia akan menjadi terang. Jadi akibat penerangan, akibat dari pencahayaan adalah penerangan. Perlu dibedakan dua kata ini, penerangan dan pencahayaan. Kalau dia memakai kata yang misalkan yang E itu memakai kata efek pencahayaan terhadap kelelawar sebagai makhluk nokturnal, maka yang jawaban yang E benar. Itu perlu kita bedakan dua kata tersebut ya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Oke, soal nomor bentar. Bentar sebentar. Oke, berikutnya aku akan membahas mengenai soal nomor 3. Oke, sebuah kalimat yang efektif dapat memberikan informasi yang jelas kepada pembaca. Pada kalimat 8, informasi apa yang tidak tercantum. Nah, ini yang menarik karena kenapa? Karena kita disuruh menganalisis kalimat nomor 8. Kira-kira kalimat nomor 8 ini sifat seperti apa gitu kan? Nah, di sini kita akan terkungkung pada kata kalimat yang efektif. Berarti kalimat 8 ini sebenarnya sejatinya tidak efektif. Untuk menguji reaksi kelelawar terhadap spektrum warna, menempatkan sekitar 200 lampu di seluruh negeri yang memancarkan beragam warna. Nah, sebenarnya langsung kita tahu
Ya, informasi apa yang tidak tercantumkan, ya. Yang tidak tercantumkan adalah ketika kita ngomongin subjek yang melakukan kegiatan nomor 8 itu, ya. Ini kita perlu membedakan Kamil Spolstra yang ada di kalimat 4 dengan kalimat 8. Ini udah beda paragraf, gitu kan. Paragraf 1 itu 1 sampai 7. Sedangkan paragraf 2 8 sampai 11. Nah, ini agak rancu karena kenapa? Nggak ada subjek yang melakukan pengujian reaksi kelelawar. Kita balik kepada konsep yang teman-teman sudah pelajari di SMP mungkin berkaitan dengan SPOK dan PEL, ya. Ada subjek, ada predikat, ada objek, ada keterangan, dan ada pelengkap. Nah, di kalimat nomor 8 ini nggak utuh nih subjeknya gitu kan. Ini aku coba ulangin dulu mengenai SPOK. Ini teman-teman harus tahu juga ya, walaupun dasar ya, karena ini udah menurutku sudah diajari dari SMP. SPOK dan POL, ya. Subjek. Ya, sesuatu di mana dia kalau menjadi kalimat yang utuh atau kalimat yang efektif butuh subjek. Predikat. Predikat itu apa? Predikat itu biasanya dia kata kerja. Gitu. Objek yang dilakukan. Gitu. Misalkan aku memukul kamu. Aku itu adalah subjek, ya. Memukul itu adalah predikat. Objeknya adalah kamu. Karena kamu itu dipukul oleh aku. Gitu. Objek itu yang dikenai perbuatan. Kalau keterangan, contohnya keterangan apa? Keterangan itu yang sifatnya di sore hari, di malam hari, gitu kan, di Indonesia. Itu hal-hal yang sifatnya keterangan. Dan yang terakhir adalah pelengkap, di mana pelengkap ini sebenarnya nggak butuh-butuh banget, namanya juga pelengkap gitu ya. Misalkan, aku memukul kamu di sore hari dengan menggunakan tongkat baseball. Nah, dengan menggunakan tongkat baseballnya itu adalah pelengkap. Karena kenapa? Karena dia sifatnya hanya melengkapi saja, tidak untuk melakukan inti. Intinya itu biasanya ya, paling sering intinya adalah di SPO. K itu bisa ya untuk memerincikan lebih dalam lagi. Kayak gitu. Nah, nah, di dalam kalimat 8 ini yang kurang adalah subjeknya. Siapa yang nempatin lampu itu? Untuk menguji reaksi kelelawar terhadap spektrum warna, Rafli menempatkan sekitar 200 lampu di seluruh negeri yang memancarkan beragam warna. Itu kan lebih bagus, ya. Objeknya apa? 200 lampu. Ya, 200 lampu itu adalah objek. Subjek tidak ada siapa yang ngelakuin untuk menempatkan 200 lampu itu di seluruh negeri. Tidak ada. Ini objek nih masuknya. Kalau yang sekitar 200 lampu ini masuk ke dalam objek. Menempatkan adalah predikat. Kok tiba-tiba tanpa ada subjek ini gimana ceritanya gitu. Untuk menguji reaksi kelelawar terhadap spektrum warna, harusnya bisa bisa gini, Rafli menempatkan sekitar 200 lampu. Itu akan menjadi efektif. Karena dia sudah memenuhi struktur di bahasa Indonesia seperti itu. Oke, kurasa clear. Silakan teman-teman untuk dijawab soal nomor 4 mengenai kesimpulan. Monggo.
Oke, nomor 3 itu tadi jawabannya E ya, sorry, sorry. Yang nomor 3 E ya, karena tadi aku lupa bold. Jadi silakan yuk teman-teman yang belum menjawab soal nomor 4 dipersilakan. Yuk teman-teman, nggak ada yang mau jawab nih. Waktu UTBK sangat terbatas. Yuk, jangan sampai kalian terbuang dengan satu soal seperti kesimpulan ini. Oke, kayaknya sepakat jawab E ya. Oke, simpulan yang tepat. Nah, kalau kita ngomongin kesimpulan, sebenarnya lagi-lagi yang perlu kita lakukan adalah menyimpulkan paragraf satu, menyimpulkan paragraf kedua. Ya, jadi supaya teman-teman nggak repot, karena menurutku kalau dua-duanya, jadi kalau nggak dipisah gitu, misalkan teman-teman langsung menyimpulkan dua paragraf ini, menurutku itu nggak efisien. Itu akhirnya teman-teman eh, kayak tertuju untuk mengulang lagi membacanya. Jadi saranku kalau misalkan ada simpulan ini, cari dulu simpulan paragraf satu. Kalau udah selesai simpulan paragraf dua, kalau udah selesai simpulan paragraf satu, langsung ke paragraf dua. Langsung kita untuk menyimpulkan isi dari paragraf dua. Lalu kita satukan kesimpulan dua kesimpulan itu. Lalu kita cari titik temu yang mana yang merupakan ya kesimpulan yang paling tepat seperti itu. Nah, soal nomor 4 ini sebenarnya adalah C ya, teman-teman. Jawabannya mengurangi cahaya dengan spektrum warna biru diperlukan untuk kebaikan semua makhluk hidup. Ya, perlu teman-teman bedakan antara ide pokok dengan kesimpulan. Ya, terkadang ya, terkadang kalau kesimpulan itu dia belum tentu ada kata-kata itu di dalam teks. Tapi kalau kita ngomongin ide pokok itu pasti ada di teks. Tapi kalau kesimpulan, dia harus melalui proses analisis dan berpikir teman-teman. Ya, mengurangi cahaya dengan spektrum warna biru diperlukan untuk kebaikan semua makhluk hidup. Nah, ya, spektrum warna biru sebenarnya ini dibahas ya, yang mayoritas paragraf satu ini membahas mengenai bagaimana yang tadi terangnya cahaya biru itu akhirnya mengganggu nokturnal, mengganggu kelelawar gitu kan. Nah, yang menjadi pertanyaan teman-teman mungkin di paragraf kedua ini kenapa kok bisa gitu? Paragraf kedua ini jawabannya C gitu kan. Untuk menguji reaksi kelelawar terhadap spektrum warna, menempatkan sekitar 200 lampu di seluruh negeri. Jika spektrum biru dipadukan dengan sedikit warna merah, nah itu juga masuk tuh, gitu kan? Menempatkan penerangan yang benar, tidak sekadar memasang lampu bercahaya terang, tetapi harus memperhatikan efisiensi energi dan efek cahaya. Penerangan yang tepat sangat diperlukan demi efek yang optimal bagi seluruh ekosistem. Nah, ini sudah sangat jelas kalau teman-teman perhatikan di dalam paragraf 2 itu full menerangkan mengenai spektrum warna yang ada di dalam kalimat 8. Di kalimat 9 juga dijelaskan. Di kalimat 10 akan ditegaskan kesimpulannya gitu kan. Ya. Coba dilihat kalimat terakhir tuh yang menjadi pokok dari paragraf pertama itu, ya. Semakin terang cahaya semakin mereka terganggu. Nah, itu kan apa, biru itu terang cahaya, terang cahaya biru itu kan spektrum warna biru di situ gitu.
Dan akhirnya di paragraf kedua itu full menerangkan tentang spektrum warna. Gitu. Oke, aku rasa clear. Kita masuk soal berikutnya yang terakhir di dalam teks ini. Monggo teman-teman untuk dibaca dan dijawab soal nomor 5 ini. Silakan. Oke, ada pendapat lain. Banyak yang bilang D nih. Ada yang berpendapat selain D. Monggo. Oke, ya. Ini merupakan penulisan kata bercetak tebal yang tidak tepat. Artinya kenapa? Artinya di sini kita bukan ini ngomong kita berbicara mengenai penulisan kata yang tidak tepat. Nah, di sini itu bisa berarti dua sih, teman-teman. Bisa berarti dari struktur kalimatnya, misalkan apotik sama apotek, gitu kan? Itu kan mengenai struktur kalimat. Dan bisa juga mengenai eh, yang sifatnya apa tidak nyambung dengan kalimat berikutnya. Coba kita lihat masing-masing. Di seluruh dunia, intensitas dan kecemerlangan cahaya meningkat 2% per tahun. Nah, kita harus tahu dulu intensitas itu artinya apa gitu kan. Intensitas itu adalah keadaan, ya, tingkatan atau ukuran intens, ukuran lah bisa kita katakan. Di seluruh dunia, ukuran dan kecemerlangan cahaya meningkat 2% per tahun. Jadi sah, ya, atau yang pilihan A ini sudah benar gitu kan. Habis itu yang B, ya, aktif. Ada gak nih kata-kata aktif gitu kan? Hewan yang aktif di malam hari ini menggunakan cahaya bulan. Cocok ya? Hewan yang aktif bukan hewan yang aktivasi, bukan. Gitu ya. Berikutnya, hewan yang sekadar menempatkan penerangan yang benar, tidak sekadar memasang lampu. Betul ya? Nah, ini yang teman-teman biasanya lupa gitu ya. Bahwa sekedar itu adalah kata tidak baku. Yang baku adalah sekadar. Orang biasanya bilang begini, ah sekedar gitu aja gitu kan. Masa nggak bisa? Nah, sebenarnya itu adalah keseharian ya. Yang bakunya sebenarnya adalah sekadar. Ah gitu aja. Sekadar gitu aja masa nggak bisa. Sama kayak yang pernah aku contohkan antara hutang sama utang. Ya. Hutang sama utang yang kata baku mana? Yang tidak memakai H. Jadi memakai U. Utang. Ya. Jadi ini bisa jadi tergantung bagaimana keseharian. Terkadang keseharian yang sering kita ucapkan belum tentu benar. Misalkan kata apotek, apotek. Kita sering ngomong pakai kata apotik. Padahal sejatinya kata yang baku adalah apotek. Karena sesuai dengan profesinya, apoteker. Seperti itu. Berikutnya, yang D. Ekologis harusnya ekologi. Nah, ini yang aku katakan bahwa ini bukan hanya bermain dari struktur kalimat. Ya, bukan hanya bermain dari struktur kalimat, tetapi juga terkait dengan konteks. Ekologis itu benar ada. Ekologis itu adalah sifat dari ekologi, gitu. Sifat dari ekologi. Tapi apakah ketika dia sudah ditempatkan di kalimat 4, dia menjadi kalimat yang sempurna? Dr. Kamil Spolstra, seorang ahli ekologis, nggak bisa. Kalau sudah
berbicara mengenai orang atau nomina, maka dia harus dicantumkan kalimat aslinya, bukan kata sifat. Ekologis adalah kata sifat, bukan merupakan kata yang sebenarnya. Dia dasarnya adalah ekologi. Jadi betul jawaban yang D, tapi teman-teman harus perhatikan bahwa ekologis itu baku, namun dia tidak nyambung dengan kalimat yang nomor 4. Efisiensi harusnya efisien. Coba kita lihat di kalimat nomor 10. Menempatkan penerangan yang benar, tidak sekadar memasang lampu bercahaya terang, tetapi harus memperhatikan efisiensi energi dan efek cahaya. Oke, clear itu. Tidak ada yang perlu kita ganti, apalagi pakai kata efisien. Seperti itu. Jadi clear untuk yang nomor 5. Kita masuk soal nomor 6. Di sini ada bagan ya, ada bagan, ada juga eh, mengenai bacaannya. Oke, aku langsung jawab aja untuk nomor 6 ini. Ya, berdasarkan bacaan di atas kita dapat menarik kesimpulan bahwa, nah ini penarikan kesimpulan dari bacaan dan ya, ingat ya, yang kita highlight di sini adalah bacaan, only bacaan, tidak bagan. Ya, misalkan berdasarkan teks di atas, nah baru kita perhatikan mengenai teksnya apa, teks secara keseluruhan baik bagan maupun bacaannya. Kalau bacaan cuma ada satu gitu. Nah, kalau kita menarik kesimpulan dari soal nomor 6 ini erat kaitannya sebenarnya dengan yang jawaban E, teman-teman. Kenapa jawaban E? Sini dikatakan perubahan arsitektur akan berlangsung secara bertahap. Nah, itu udah melambangkan lah di kalimat nomor 1. Perubahan arsitektur akan berlangsung secara bertahap. Yang A, misalkan arsitektur dapat berubah secara menyeluruh. Nah, ini hati-hati. Menyeluruh dengan mending tidak usah kita menjabarkan pakai kata menyeluruh. Karena apa? Menyeluruh berarti benar-benar seluruh aspeknya diperhatikan, ya. Padahal di sini dikatakan gitu kan, perubahan arsitektur berlangsung secara bertahap. Bukan berarti menyeluruh. Akan tetapi kita perlu menggarisbawahi yang pilihan E. Dia tidak menyebutkan kata menyeluruh dan tidak menyebutkan kata bertahap. Arsitektur dapat mengalami perubahan. Udah tok di situ. Tidak perlu ada embel-embel lain karena kenapa? Di embel-embel lain itu semakin menspesifikkan dan juga mendetailkan urusan tersebut. Jadi seakan-akan kalau ini misalkan ya uh, di dalam uh, nanti teman-teman temuin gitu di soal-soal. Kalau misalkan ada hal yang detail tapi salah, ya udah itu nggak usah diambil. Mending kita cari yang umum-umum saja tapi benar. Istilahnya cari aman. Nah, sebenarnya yang E ini cari aman. Dia tidak menyebutkan bertahap, dia tidak juga menyebutkan menyeluruhnya. Gitu. Perubahan unsur kebudayaan yang lain tidak mempengaruhi perubahan arsitektur alam. Ya, karena di dalam teks itu tidak berbicara mengenai itu. Arsitektur adalah bagian dari kebudayaan. Ini juga sebenarnya rancu gitu kan. Itu bukan kesimpulan yang tepat. Dan yang terakhir adalah arsitektur berubah sangat cepat. Nah, ini juga salah detail. Karena seharusnya dia berubah secara bertahap, bukan cepat. Oke, kurasa clear untuk soal nomor 6. Kita lanjut ke soal berikutnya. Yaitu, bentar. Bentar, sebentar.
Oke, monggo teman-teman untuk dijawab soal nomor 7 ini mengenai benar salah ya. Benar salah salah lah istilahnya terkait dengan apakah hal ini benar, apakah hal ini salah. Nah, coba monggo teman-teman jawab terlebih dahulu soal nomor 7 ini. Sebentar. Oke, silakan teman-teman untuk dijawab soal nomor 7. Wah, ada ininya ya, sebentar sebentar. Dia agak agak kecil nih, nggak apa-apa ya. Semoga teman-teman bisa baca jawabannya. Bentar, teman-teman. Bang, kalau pencet tombol yang di atas, tekanan layarnya makin gede, Bang. Yang mana ya? Sebentar, ujung atas kanan. Oh, ini ya. Oh, siap, bertahu aku. Oke, siap, siap, siap. Tidak perlu untuk inilah samping add-ins. Oke. Oke, ya. Biar makin gede layarnya. Betul, betul. Makasih banget, Wilson Winata, sudah ngasih tahu. Silakan dijawab nomor 7 ini. Oke, ya. Dalam teks tersebut terdapat kata komprehensif. Di bawah ini manakah pernyataan yang merupakan makna yang tepat dari kata tersebut? Nah, ini yang menjadi catatan pertama. Hati-hati menyebut kata komprehensif. Karena kenapa? Ya karena kita ngomongnya komper, PER, ya. Jadi tulisannya PER. Harusnya dia kompre, walaupun dibacanya komprehensif. Nah, ini berlaku juga hampir sama kayak kata enter sama entre. Ini dalam bahasa ini ya, bahasa Inggris. Entre itu bahasa Inggris yang sifatnya US gitu kan. UK, sedangkan bahasa Inggris yang US itu pakai enter, bukan entre. Tapi bacanya sama-sama enter. Mau entre dibaca enter, mau enter dibaca tetap enter. Nah, ini sama kayak konsep kata komprehensif ini nih, ya. Komprehensif. Tapi dibacanya komprehensif gitu. Itu dulu. Ya, di bawah ini manakah pernyataan yang merupakan makna yang tepat dari kata tersebut? Betul sekali jawaban yang teman-teman sampaikan yaitu A.
salah, benar, benar, salah, benar. Ya, misalkan memiliki ruang lingkup yang kecil tetapi sangat kuat. Ya, komprehensif itu ruang lingkupnya tidak kecil. Itu dulu yang harus teman-teman pahami. Dia tidak kecil. Ya, bersifat mampu menangkap dengan baik. Ya, itu benar. Semakin komprehensif berarti sih semakin bisa kita menangkap dengan baik. Ya, mempunyai dan memperlihatkan wawasan yang luas. Ibaratkan, wah, orang tersebut komprehensif sekali gitu menerangkannya. Nah, itu kan dia punya wawasan yang luas berarti. Karena dia bisa menjelaskan seperti itu, dia punya wawasan yang luas. Menyimpan potensi yang tidak terbatas. Nah, ini salah. Karena kenapa? Karena tidak ada satupun orang yang potensinya tidak terbatas. Ya. Apalagi di sini kan misalkan komprehensif yang ada di kalimat ini misalkan berkaitan dengan ya perubahan suatu budaya. Perubahan suatu budaya tidak terjadi secara spontan dan komprehensif. Masa komprehensif ini sifatnya tidak terbatas ya. Padahal komprehensif itu ya misalkan ada seseorang lah. Kita ini menggunakan analogi. Seseorang, apakah dia bisa menguasai ekonomi juga, menguasai politik juga, menguasai sains juga, menguasai agama juga, menguasai filsuf juga? Itu adalah hal yang mustahil, teman-teman. Karena kenapa? Potensi orang itu terbatas dan potensi yang dibicarakan dalam konteks perubahan suatu budaya itu juga sifatnya terbatas. Dan yang terakhir, luas dan lengkap. Ini benar. Karena kenapa? Karena komprehensif itu luas, ya. Tapi bukan berarti saking luasnya itu tidak terbatas. Dia terbatas tetap luas, gitu. Dan lengkap, gitu. Nah, di komprehensif ini memang dikatakan di sini terkait dengan perubahan suatu budaya tidak terjadi secara spontan dan komprehensif. Tidak terjadi secara spontan dan luas dan lengkap misalkan. Ya, bisa tidak terjadi secara spontan dan luas dan mampu menangkap dengan baik bisa gitu. Jadi hal-hal seperti itu bisa. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang jawaban A. Oke. Kita masuk soal berikutnya. Kita akan membahas mengenai manakah penulisan kata yang salah dalam teks tersebut. Nah, di sini memang kita perlu memperhatikan kata per katanya seperti itu ya. Ya, apakah arsitektur, apakah spontan atau konkret. Sebenarnya hal-hal yang seperti ini ya, ini tidak perlu sama sekali teman-teman untuk membaca teks. Langsung aja menuju ke pilihannya arsitektur ya. Arsitektur itu ya itu sudah sesuai, spontan, sesuai. Konkret. Nah, ini yang masalah, konkret. Konkret itu tidak pas dan tidak baku. Yang baku adalah memakai kata memakai huruf E. Konkret. Dia hampir sama dengan kata apotek dan apotik tadi. Lebih enak menggunakan I. Ya ini lagi-lagi tergantung dengan pengucapan keseharian gitu ya. Kita emang sering nyebutnya konkret, tapi bukan berarti ya itu dasar katanya atau kalimat kata bakunya konkret, tapi harus pakai konkret, apotek gitu. Hampir sama jauh. Jadi jawabannya adalah yang C. Tuh. Oke, kita masuk soal nomor 9. Oke, monggo teman-teman untuk dijawab soal nomor 9. Silakan.
Yo teman-teman, dipersilakan untuk menjawab soal nomor 9. Oke, apakah ilustrasi berupa bagan yang terdapat di bawah teks tersebut telah sesuai dengan isi teks secara keseluruhan? Jelaskan alasannya. Nah, ini kita akan berbicara mengenai bacaan, ya. Namanya juga subtes literasi, ya. Bagaimana teman-teman harus mencocokkan antara bagan dengan bacaan. Nyambung apa enggak nih gitu ya. Nah, di sini memang jawabannya adalah yang sifatnya tidak, ya. Tidak. Jadi antara C, B atau enggak D gitu kan. Nah, tidak. Kenapa tidak? Sesuai banget dengan alasan yang ada di D ini. Gitu. Oke, tidak karena teks membandingkan perubahan dan hubungan antara arsitektur dengan kebudayaan, sedangkan bagan itu menunjukkan perkembangan arsitektur dari waktu ke waktu. Nah, ini kan pembabakan. Zaman kuno begini, ya kan? Ini waktu ke waktu, zaman kuno, abad pertengahan, Renaissance, Baroko, neoklasikal, modern dan postmodern. Itu kan dia membandingkan perkembangan arsitektur dari waktu ke waktu. Sedangkan yang di dalam teks itu hanya menyebutkan mengenai pembandingan perubahan dan hubungan antara arsitektur dengan kebudayaan. Ditunjukkan sama yang mana? Kalimat satu, itu udah jelas. Perubahan arsitektur akan berlangsung secara bertahap. Ya. Terus, namun perubahan suatu budaya tidak terjadi secara spontan. Ya kan? Bahkan sebagai bentuk budaya yang paling konkret dan lain-lain. Sampai kalimat 5. Bahkan kalimat 5 pun, 1 sampai kalimat 5 itu tidak ada sama sekali yang menjabarkan mengenai pembabakan waktu itu. Apalagi kayak nggak nyambung gitu kan. Kok tiba-tiba ngomonginnya zaman kuno. Padahal di teks nggak ada ngomongin satu pun mengenai zaman kuno. Abad pertengahan, Renaissance, Baroko, neoklasikal, modern, postmodern itu tidak ada sama sekali yang dibahas di dalam teks. Jadi ini adalah perbandingan yang sangat jelas sebenarnya. Dia jadi jawabannya tidak nyambung, ya kan? Tidak sesuai dengan isi teks. Seperti itu. Oke, soal terakhir ya, mengenai teks yang berkaitan dengan kebudayaan ini. Oke. Jika diperhatikan lebih seksama, terdapat kesalahan penggunaan konjungsi. Nah, ini kita ngomongin aturan nih sekarang. Aturan tentang konjungsi. Yaitu konjungsi apa? Kata penghubung. Nah, aturan mengenai kata penghubung kita coba lihat satu-satu dulu. Misalkan, kita cocokkan dulu misalkan yang akan ya, pada kalimat satu. Perubahan arsitektur akan berlangsung secara bertahap. Oke, itu benar. Karena kenapa? Kita kita telisik dari dua aspek. Yang pertama aspek struktur. Kata akan itu tidak boleh sebelumnya ada tanda koma. Kata akan tidak boleh ada sebelumnya kata akan tidak boleh setelahnya ditandain pakai tanda koma. Jadi ini clear dari perkomaan gitu kan.
Bagaimana dari segi isi? Dari segi isi juga cocok. Perubahan arsitektur akan berlangsung secara bertahap. Jelas sampai situ. Akan itu artinya belum terjadi. Oke, namun perubahan suatu kebudayaan tidak terjadi secara spontan dan komprehensif. Kata namun adalah konjungsi antar kalimat. Konjungsi antar kalimat implikasinya dia harus ditaruh di awal kalimat. Harus dipakai huruf kapital di N-nya. Jadi nggak ada tuh namun itu di tengah-tengah. Namun itu harus ada di awal kalimat. Dan setelah namun harus dipakai tanda koma. Itu dari segi struktur. Jadi udah clear segi struktur. Bagaimana dari segi substansi atau segi isi? Ya, perubahan arsitektur akan berlangsung secara bertahap. Namun, perubahan suatu kebudayaan tidak terjadi secara spontan dan komprehensif. Namun di sini diartikan sebagai pertentangan antara dua hal yang berbeda. Dan di sini dilakukan juga sama kalimat nomor 2. Oke, kalimat nomor 3. Kalimat nomor 3 contohnya adalah kata bahkan. Bahkan itu sama, dia merupakan konjungsi antar kalimat dan dia harus ditaruhin huruf kapital di awal kalimat. Ya, bahkan B-nya harus besar dan dikomain di situ implikasinya karena dia di awal kalimat. Bagaimana dengan isinya? Isinya sangat sangat jelas gitu dan isinya ibaratnya punya kesesuaian lah dengan kalimat sebelumnya. Namun perubahan suatu kebudayaan tidak terjadi secara spontan dan komprehensif. Bahkan sebagai bentuk kebudayaan yang paling konkret. Nah, kata bahkan itu sebenarnya melebih-lebihkan. Misalkan eh, aku aku ingin eh, mendaki gunung, bahkan aku juga ingin misalkan berada di atas puncak gunung. Jadi hal tersebut kayak sifatnya melebih-lebihkan dari yang sudah ada sebelumnya. Gitu. Kata atau kalimat 4. Kita lihat kalimat 4 gitu ya. Arsitektur suatu daerah akan mengalami perubahan atau terjadi perubahan pada unsur kebudayaan yang lain. Arsitektur suatu daerah akan mengalami perubahan atau terjadi perubahan pada unsur kebudayaan lain. Atau itu dia disuruh milih dua. Disuruh milih salah satu, sorry. Disuruh milih salah satu. Di antara dua pilihan atau lebih. Nah, dia tidak boleh tercemar dengan perkomaan sebenarnya. Ya, dia tidak boleh tercemar dengan tanda koma sama sekali. Langsung aja perubahan atau terjadi, nggak usah dipakein koma sama sekali. Nah, karena aku anak hukum, jadi aku akan mencoba karena ini sifatnya juga sama lah. Aku juga anak hukum dan teman-teman merasa bahasa Indonesia yang berkaitan dengan hukum ini sangat pas buat materi terkait atau ini. Jadi dalam hukum tuh sebenarnya apalagi di undang-undang itu akan ada nemu 3 kata. Yang pertama kata dan, yang kedua kata atau, sama ketiga kata dan atau. Nah, ini beda nih implikasinya. Kalau dan itu dia ada berbarengan dia. Ayo kita ke Gunung Rinjani bersama Anto dan Rini. Nah, dia jadi berbarengan. Anto dan Rini ini akan menuju ke Gunung Rinjani. Tidak bisa salah satunya hilang. Kalau salah satunya misalkan nggak ikut, pasti salah satunya juga tidak bisa ikut. Berbeda sama atau. Kalau atau dia disuruh milih salah satu. Pilih aku atau dia. Nah, itu kita disuruh milih. Aku atau dia. Tidak bisa dua-duanya. Gitu. Bagaimana dengan kata dan atau? Nah, ini memang ya sedikit tambahan ilmu buat teman-teman ya. Kata dan atau itu punya 3 arti. Ya, ini aku coba share screen mengenai kata dan atau ya. Mungkin ya teman-teman, aku izin share screen dulu.
Misalkan kata-kata yang sifatnya ada UU dan atau. Nah, ini. Karena ini akan berbeda penafsirannya gitu ya. Contoh, kayak misalkan di dalam ini di UU lalu lintas lah, undang-undang lalu lintas. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud pasal 229 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 10 juta. Oke. Ini kata dan atau ya. Jadi kalau ada orang dia ngemudiin kendaraan bermotor dan kecelakaan, dia bisa ada berlaku 3 hukuman dia. Yang pertama dia berlaku ya hanya hanya denda saja, hanya penjara saja ya. Dan yang ketiga adalah kedua-duanya. Ini kata dan atau. Jadi ada 3 akibat yang ditimbulkan dengan kata dan atau. Bisa salah satu, bisa salah satunya lagi, bisa kedua-duanya. Ya, kalau misalkan orang yang kena mengemudikan kendaraan bermotor, terus dia kena kecelakaan, korbannya luka berat, dia bisa dikenain denda doang, dikenain penjara doang, atau dikenain dua-duanya. Itu mengenai dan atau. Jadi ini memang ada kaitannya dengan yang tadi. Soalnya takutnya lebih kompleks lagi nih untuk UTBK zaman 2024 ini. Makanya aku memberikan materi terkait dengan dan sama atau. Oke, kita back to the topic ya. Pemakaian konjungsi serta pada kalimat lim. Nah, inilah yang tidak boleh atau yang salah dari penggunaan konjungsi. Dalam perubahan itu ada bagian yang tetap, tetapi ada pula bagian yang mengalami perubahan dan mengikuti perkembangan sesuai dengan kondisi baik alam serta lingkungan. Ya, ibaratnya begini, kalau kita memakai kata serta, di situ seakan-akan kayak, wah, ini pengulangan nih, atau sifatnya eh, boros ya, nggak hemat dan lain-lain. Nah itu betul. Jadi kalau kita pakai kata konjungsi serta, sedangkan ada kata dan sebelum-sebelumnya, ini kan ada kata dan mengikuti perubahan. Ini tidak boleh lagi dipakai kata serta. Makanya kata serta ini sebaiknya kita ganti dengan kata maupun. Betul, ya. Dalam perubahan itu ada bagian yang tetap, tetapi ada pula bagian yang mengalami perubahan dan mengikuti perkembangan sesuai dengan kondisi baik alam maupun lingkungan. Jadi harus diganti dengan kata maupun. Serta itu kalau misalkan dia nggak ada kata dan sebelum-sebelumnya. Kalau ada kata dan, itu tidak berlaku kata serta. Seperti itu. Oke, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang E. Oke, kita masuk soal nomor 11. Oke, monggo teman-teman dijawab soal nomor 11. Opsi jawaban ini menunjukkan urutan apa? Silakan.
Oke, teman-teman, dipersilakan soal nomor 11. Oke, soal nomor 11 ini berkaitan sama benar salah lagi, ya kan? Nah, di soal nomor 11 ini lagi-lagi yang Dina Lestari eh, jawab benar ya. Salah, benar, benar. Ya. Kerajaan Mataram terbagi menjadi 4 wilayah yang terpisah-pisah karena adanya perluasan daerah kekuasaan. Misalkan, ya, Kerajaan Mataram terjadi karena ada perluasan kekuasaan. Di situ salah ya, karena memang di sini, misalnya dalam kasus Kerajaan Mataram, posisinya semakin lemah karena terbagi menjadi 4 wilayah terpisah. Ya. Jadi bukan karena perluasan daerah kekuasaan dia, tapi dia sifatnya orientasinya dan mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan menaklukkan raja-raja di Nusantara. Dia sifatnya berkaitan dengan ekonomi. Ya, sorry. Sebentar. Ya, dia sifatnya adalah orientasinya mencari keuntungan, bukan untuk memperluas daerah kekuasaan. Jadi jawabannya adalah salah. Sikap pro atau kontra terhadap sebuah kebijakan publik mempengaruhi semangat kebersamaan dalam menghadapi pandemi. Betul ya, itu ada di paragraf kedua. Ya. Berikutnya, sikap bersama dalam menyikapi kebijakan ruang publik memperoleh ruang ekspos yang luas dalam menghadapi pandemi. Nah, yang ini salah ya. Yang berikutnya salah karena kalau teman-teman baca, ya yang pernyataan tiga ini tidak sesuai dengan teks yang ada. Persentase tertinggi warga masyarakat yang menolak vaksinasi justru terjadi pada wilayah yang merupakan pusat kota. Betul. Ada di dalam paragraf yang ini nih, paragraf terakhir. Dan kongsi dagang pemerintah Belanda menggunakan siasat divide et impera untuk menguasai wilayah di Nusantara. Betul ya, divide et impera ini memang taktiknya si Belanda untuk menguasai wilayah Nusantara. Jadi jawabannya salah, benar, benar. Kayak gitu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang salah, benar, salah, benar, benar. Salah, benar, benar. Nah, jawabannya adalah yang B. Yang D. Salah, benar, benar. Oke. Soal berikutnya mengenai kesimpulan. Monggo teman-teman untuk dijawab. Ya. Soal nomor 12 kesimpulan. Oke, silakan teman-teman untuk dijawab soal yang dimaksud. Oke, silakan nomor 12. Simpulan yang tepat dari bacaan di atas. Yuk, cepat aja teman-teman karena UTBK waktunya sangat singkat. Silakan.
Oke, nomor 12. Simpulan yang tepat dari bacaan di atas. Ya, betul ya. Jawabannya adalah yang A. Kesepahaman dan kebersamaan semua pihak merupakan faktor penting dalam upaya menghadapi permasalahan. Yang perlu diingat apa? Yang perlu diingat adalah kesimpulan itu bukan berarti ada di teks. Ya, itu perlu dibedakan. Beda sama ide pokok. Kalau ide pokok itu biasanya ada di teks, tapi kalau kesimpulan itu kita nyimpulin menurut pikiran kita kalau misalkan ada teks kayak gini, kira-kira pesan buat pembacanya apa gitu. Ternyata kesepahaman dan kebersamaan semua pihak adalah faktor penting dalam upaya menghadapi dan menyelesaikan masalah. Misalkan ada tadi yang mengatakan D, ya. D itu memang ada, ya kan, di dalam teks itu memang ada gitu. Tapi secara harfiah, secara teman-teman baca mendalam lagi, kesepahaman dan kebersamaan itulah yang menjadi kuncinya. Bukan tentang kelompok kecil bersatu menjadi sebuah kelompok besar yang lebih kuat, bukan itu. Kesepahaman dan kebersamaan. Itu ya. Itu soal nomor 12. Kita masuk soal nomor 13. Maksud genre pada paragraf terakhir adalah, ya, kita masuk nomor 13. Maksud genre. Nah, pada paragraf terakhir. Berarti di paragraf ini nih. Kita baca dulu nih ya paragraf terakhir ini. Tak sampai sana lagu DDDU, ya sorry, kita cari kata genre aja sih sebenarnya. Tidak perlu untuk membaca satu paragraf secara keseluruhan gitu ya. Kata genre ada di mana? Misalkan di sini tak sampai lagu DDDU milik Blackpink menjadi MV grup K-pop yang paling banyak di-subscribe. Genre, kata genre di mana kata genre? Nemu? Ada yang nemu? Aku belum nemu nih. Apa mataku lagi agak kurang nih? Apa gimana? Setelah kata apa? Sebelum kata apa? Kata genre itu? Genre. Ada yang nemu kata genre itu ada di mana? Aku kok nggak nemu-nemu ya. Tak sampai lagu DDDU milik Blackpink menjadi MV K-pop yang paling banyak di-subscribe dengan lebih dari 35 juta pelanggan. Alasan Gold House memilih BTS salah satunya karena BTS adalah boy group K-pop di bawah 2013. Oke, oke, oke. Sorry. Oke, ya. Bang Joon-ho ya dikenal karena kecerdasannya yang tajam, cerdas secara sosial dan memutarbalikkan konvensi genre. Nah, di dalam dunia musik dan kalau misalkan teman-teman ya yang suka seni, musik atau film itu sudah tidak asing lagi dengan kata genre. Nah, genre ini masuknya kemana gitu kan? Nah, sebenarnya kalau teman-teman pahami secara keseluruhan, ini masuknya ke dalam pembuatan film dengan ketentuan tertentu sesuai genre yang dipilih. Jadi jawabannya adalah yang C, gitu ya. Pembuatan film dengan ketentuan sesuai genre yang dipilih. Nah, ini kan sebenarnya masuknya ke dalam film ya, bukan ke musik ya. Misalkan Bang Joon-ho, nah ini ya. Bang Joon-ho dikenal karena kecerdasannya yang tajam, cerdas secara sosial dan memutarbalikkan konvensi genre. Konvensi pembuatan film dengan ketentuan tertentu sesuai genre yang dipilih. Jadi dia bisa mutarbalikkan pembuatan film tersebut. Genre itu bisa dimainin sama si Bang Joon-ho ini. Itu maksud dari genre. Kita masuk soal berikutnya, soal nomor 14. Monggo teman-teman untuk dijawab soal nomor 14 berkaitan dengan pernyataan sesuai dengan teks. Silakan.
Pernyataan yang sesuai dengan teks. Betul banget jawabannya adalah yang A. Ya, di mana BTS dipilih menjadi orang yang paling berpengaruh di Asia selama 2 tahun berturut-turut. Nah, itu bisa didapat dari mana? Dari paragraf yang ini sebenarnya. Blackpink dan BTS dipilih sebagai orang Asia paling berpengaruh tahun 2020. Ya, 2020 tuh ya. Dalam daftar tersebut, Blackpink, BTS, dan sutradara dipilih menjadi salah satu tokoh Asia paling berpengaruh untuk kategori M media dan entertainment. Sebelumnya pada 2019 BTS juga terpilih. Nah, berarti kalau misalkan ini kita bisa cari. Nah, ini sebenarnya kita memainkan informasi tersirat. Di mana informasi tersirat, teman-teman harus membaca sampai akhir tuh. Sampai 2019. Nah, kalau sudah mendapatkan informasi di 2019, berarti BTS itu menang di 2019, BTS juga menang di 2020 terkait dengan orang paling berpengaruh. Berarti tinggal kita mainin tuh. Berarti dia 2 tahun berturut-turut. Udah, sampai situ. Segampang itu untuk kita menjawab soal nomor 14. Oke, kita masuk soal nomor 15 dan 16. Monggo teman-teman untuk soal nomor 15 dipersilakan. Apa hal yang mungkin terjadi? Silakan. Sorry, salah teks ya. Maaf, maaf, maaf. Salah teks, sorry. Yang ini ngomongin Blackpink, ya kan? Yang ini ngomongin Devi de Empera, sorry. Kita masuk ya, sebentar. Oke, monggo teman-teman dijawab soal nomor 15. Sorry banget tadi salah copy paste. Silakan. Oke, berdasarkan paragraf kedua, apabila Blackpink tidak mencapai 35 juta subscriber di YouTube, apakah hal yang mungkin terjadi? Nah, ini sebenarnya mainan tentang analogi, teman-teman. Jadi, coba dibayangkan terlebih dahulu mengenai Blackpink kalau dia nggak nyampe 35 juta subscriber, kira-kira kenapa deh, gitu kan? Nah, kita lihat yang ada kata-kata 35 juta subscriber. Ada di mana itu 35 juta subscriber? Kata-kata 35. Sorry, 35 juta subscriber. Di mana, sorry.
35 juta subscriber. Kok sulit banget untuk nemuin keyword di sini ya. Oh, ini di sini ya. Tak sampai sana, lagu DDDU ya, du milik Blackpink menjadi MV grup K-pop yang paling banyak di-subscribe di YouTube dengan lebih dari 35 juta pelanggan. Nah, kalau si Blackpink ini nggak nyampe 35 juta subscriber di YouTube, kira-kira kenapa tuh? Nah, jawabannya betul sekali, yaitu yang E. Blackpink tetap dipilih sebagai orang berpengaruh di Asia, paling berpengaruh di Asia tahun 2020 mengingat pencapaian lainnya yang tidak kalah hebat. Nah, karena kenapa? Karena dengan Anda punya 35 juta subscriber, itu bukan indikator Anda menang ya most impactful Asian oleh Gold House. Jadi indikatornya bukan terkait dengan banyaknya subscriber, tapi ya balik lagi indikatornya mengenai bagaimana pengaruh dia, bagaimana karya-karya dia, ya. Bukan hanya terkait dengan adanya subscriber 35 juta itu di YouTube gitu. Jadi betul jawabannya adalah yang E. Kita masuk soal berikutnya. Monggo teman-teman untuk kalau misalkan soal ini mungkin aku langsung breakdown saja. Dari pertanyaan-pertanyaan berikut ya, manakah yang tidak bisa dijawab dengan hanya mengandalkan informasi dari teks tersebut gitu di soal nomor 16. Nah, bagaimana cara kita menjawabnya? Nah, ini yang menarik. Kalau kita perlu di sini untuk men eh, menggarisbawahi masing-masing keyword. Berapa jumlah orang yang dipilih Gold House sebagai kandidat? Ya, di situ ada yang dipilih Gold House sebagai kandidat 100 tuh misalkan di dalam ini ya, di dalam paragraf satu ini memang dijelaskan secara terperinci gitu jumlah orangnya. Yang B, apa sajakah judul film yang pernah digarap Bang Joon-ho? Di situ sudah jelas, Barking Dogs Never Beat, Memories of Murder, ya The Host Mother, sama Snowpiercer. Okja, yang terbaru adalah Parasit. Kayak gitu. Jadi jawabannya yang B salah. Yang C, seperti apakah peran BTS, Blackpink, dan Bang Joon-ho di Gold House? Nah, di situ juga dijelaskan di dalam paragraf kedua ya, perannya BTS, Blackpink dalam Bang Joon-ho di Gold House, terutama di dalam paragraf-paragraf terakhir. Seperti itu. Lanjut. Apakah lagu Kill This Love yang ditonton lebih dari 1 miliar penayangan? Nah, di sini dia tidak dijabarkan mengenai apakah si Kill This Love ini lebih dari 1 miliar penayangan, sama sekali tidak ada penjabaran. Kalau kita ngomongin literasi bahasa Indonesia, pasti kita akan ngomongin yang namanya ketelitian dalam membaca. Dan kalau teman-teman membaca, yang pilihan D tidak ada sama sekali di dalam teks seperti itu. Oke, silakan teman-teman untuk menjawab soal nomor 17. Yuk, monggo. Ada yang jawab A. Oke, kita lihat dulu. Pernyataan di bawah ini yang merupakan opini penulis sesuai bacaan. Nah, lagi-lagi kalau kita ngomongin
opini si penulis, kita akan ngomongin yang belum terjadi. Ya, karena opini itu sifatnya asumsi dan ibaratnya pendapat saja. Gitu ya. Nah, jawaban yang paling tepat adalah yang E. Kebijakan pengembangan mobil listrik untuk mengurangi konsumsi minyak bumi. Kenapa dikatakan yang E? Coba lihat lagi di paragraf terakhir. Sejumlah pemerintah di dunia telah memperkenalkan kebijakan untuk mendukung adopsi massal kendaraan listrik. Berbagai kebijakan telah ditetapkan untuk memberikan insentif non-moneter. Kata-kata insentif non-moneter hanya ada di paragraf terakhir. Dan paragraf terakhir kata-kata insentif non-moneter itu sifatnya fakta. Berbagai kebijakan telah ditetapkan. Itu fakta di situ. Ya. Dan peraturan jangka panjang dengan target khusus. Inti kebijakan tersebut adalah mendorong pengembangan dan penggunaan mobil listrik. Kebijakan ini perlu didukung, ya, mengingat kelebihan-kelebihan mobil listrik yang telah dikemukakan di atas dan bahan bakar fosil yang akan habis dalam waktu yang tidak lama lagi. Ini merupakan kata saran. Kenapa kata saran? Kalimat saran, karena di kalimat ini ada kata-kata perlu. Dan kata perlu atau kata saran itu sifatnya adalah opini dan asumsi. Kenapa jawabannya E? Karena yang E itu menggunakan saran. Saran itu adalah sebagian dari opini. Seperti itu. Oke, kita masuk ke dua soal berikutnya aja ya. Karena ini soal yang benar-benar salah. Ya, soalnya agak rumit untuk dibahas karena kata-katanya panjang. Kita langsung ke nomor 19 sama 20 saja. Biar teman-teman nggak susah dalam melihat uh, teksnya. Oke, silakan kalau nomor 19 dipersilakan teman-teman untuk dijawab. Monggo. Oke, ada yang bisa jawab soal nomor 19? Oke, ada yang jawab B. Yang lain. Menurut bacaan, alasan utama dikembangkannya mobil listrik itu ada di mana? Nah, ini udah sebenarnya mainan yang tadi juga nih sebenarnya ya. Mainan di paragraf terakhir yang sudah aku bold tadi. Ya, kebijakan ini perlu didukung mengingat kelebihan mobil listrik yang telah dikemukakan di atas dan bahan bakar fosil yang akan habis dalam waktu yang tidak lama lagi. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C karena memang itulah masalah utamanya, alasan utama kenapa kita perlu mobil listrik. Kalau kita misalkan pakai alasan yang nomor B misalkan, yang B, rumah dapat dijadikan tempat pengisian baterai mobil. Nah, itu nggak sesuai dan nggak relevan. Seperti itu. Dan soal terakhir yang akan aku bahas yaitu soal nomor 20. Oke. Soal nomor 20. Apa kekurangan dari mobil listrik? Nah, kekurangan dari mobil listrik kalau teman-teman pahamin, misalkan di paragraf 1 sama paragraf kedua, mungkin paragraf 1 sama paragraf ketiga, itu sangat jelas bagaimana kekurangan dari mobil listrik. Yang pertama, baterainya belum berkembang dengan baik.
Buktinya apa? Buktinya salah satunya bahwa stasiun pengisian daya tidak tersedia di semua area. Nah, ini menandakan bahwa teknologi baterai belum berkembang dengan baik. Mahal tahu dari mana? Kalau kita merujuk kepada hal-hal yang sifatnya mahal, itu memang ada di paragraf pertama ya sebenarnya berkaitan dengan mahal atau tidaknya ya. Misalkan ya kalau misalkan teman-teman pahamin gitu ya bahwa ini nih mobil listrik kayak mahal banget dan berat. Ya gitu. Jadi harganya yang mahal itu yang merupakan kekurangan dari si mobil listrik supaya orang-orang kayak mikir dua kali tuh untuk membeli mobil listrik tersebut. Oke? Misalkan di sini paragraf 2 sebenarnya juga mencerminkan juga ya pakai baterai di kendaraan listrik lebih mahal untuk diganti. Nah, itu kan sifatnya kayak mahal. Oke? Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan berkaitan dengan 20 soal dari uh, literasi bahasa Indonesia ini. Monggo teman-teman ada yang ingin ditanyakan berkaitan dengan 20 soal yang sudah aku bahas tadi, silakan. Ada yang ingin bertanya? Monggo teman-teman. Bisa diketikkan di kolom chat ya. Aman Kak, cukup Kak, biar aku nggak deg-degan nih. Takutnya aku menjelaskan yang teman-teman nggak paham gitu. Oke, cukup ya. Oke. Oke, untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, aku ada sebuah quotes dari Nelson Mandela gitu ya, bahwa dia salah satu tokoh apartheid di Afrika Selatan, yang mana dia memisahkan antara tidak atau dia memberontak karena ada pemisahan antara kulit hitam sama kulit putih di Afrika Selatan. Dan dia ngomong bahwa everything is impossible until someone doing it. Semuanya itu adalah sifatnya kemustahilan. Semuanya yang ada di dunia itu mustahil. Sampai ada seseorang, satu orang aja yang bisa mencapai itu, yang bisa meraih itu. Kalau ada satu orang yang bisa meraih itu, ya udah contoh mereka. Berarti ada orang yang bisa menembus ketidakmungkinan tersebut. Maka dia berubah menjadi possible. Everything is possible. Atau everything is semuanya itu sifatnya menjadi mungkin. Sampai ada satu orang aja yang bisa nyampe hal tersebut. Kayak teman-teman kalau di sini misalkan eh kayak mikirnya, wah saya kayaknya nggak bakalan masuk UI, nggak bakalan masuk UGM gitu. Coba dipatahkan argumen tersebut, dipatahkan pikiran tersebut, apa eh lihatlah kakak kelas kalian gitu yang emang udah mentereng di UI atau UGM atau teman sahabat kalian gitu kan. Mereka aja bisa, masa saya nggak bisa? Seperti itu. Jadi pikiran-pikiran dan mindset seperti itu harus tetap dijaga supaya teman-teman bisa berpikir positif. Seperti itu ya. Mungkin itu aja dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.